Halo semua, perkenalkan nama saya Dava. Di sini saya akan membahas materi tema pertama tentang bunyi. Jadi, apa itu bunyi? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi, dan bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Getaran adalah gerakan bolak-balik dari kedudukan kesetimbangan. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Ada senar biola yang digesek menghasilkan bunyi, dan bunyinya dihasilkan dari senar yang bergetar. Ada pula gendang yang dipukul menghasilkan bunyi, dan bunyinya dihasilkan dari kulit gendang yang bergetar. Ada pula contoh lain seperti trompet yang ditiup menghasilkan bunyi, dan bunyinya dihasilkan dari udara yang bergetar. Contoh lain selain itu adalah pita suara manusia. Ketika manusia berbicara akan menghasilkan bunyi, dan bunyi yang dihasilkan dari pita suara yang bergetar. Perambatan bunyi. Bunyi dapat kita dengar karena adanya rambatan. Rambatan terjadi karena ada getaran pada benda sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, gas. Melalui benda padat, contoh seperti kita mendengar suara kereta api melalui rel yang dilaluinya, dan rel merupakan benda padat. Perambatan bunyi yang lain seperti melalui benda cair, contohnya seperti jika dua buah batu dipukulkan dalam air, maka bunyi dapat terdengar jelas, karena bunyi dapat merambat melalui benda cair. Lalu melalui benda gas, contohnya seperti kita dapat mendengar kicauan burung karena bunyi dapat merambat melalui udara, yaitu benda gas. Di sini kita akan membahas syarat terdengarnya bunyi. Ada 4. Yang pertama adalah ada sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, ada zat perantara, benda padat, cair, gas. Yang ketiga, getaran mempunyai frekuensi tertentu, sejauh 20 Hz hingga 20.000 Hz. Dan yang keempat adalah indera pendengaran dalam keadaan baik. Frekuensi bunyi. Sumber bunyi menghasilkan bunyi bernada, dan bunyi bernada adalah bunyi dengan frekuensi yang teratur. Sehingga bunyi yang tidak bernada disebut juga dengan desah. Frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Frekuensi yang dapat didengarkan manusia berkisar antara 20 Hz hingga 20.000 Hz, yang disebut dengan audiosonik. Sedangkan bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz disebut ultrasonik. Di sini ada contoh-contoh makhluk hidup yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik seperti anjing dan gajah. Manusia mampu mendengarkan bunyi audiosonik, sedangkan kelelawar dan lumba-lumba mampu mendengarkan suara atau bunyi ultrasonik. Berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Ada daun telinga, ada lubang telinga, ada 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, sanggurdi, ada liang telinga, ada gendang telinga, ada 3 saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, serta saluran Eustachius. Di sini saya akan menyebutkan fungsi-fungsi bagian telinga. Pertama, dari telinga luar. Bagian-bagian telinga luar ada daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Lubang telinga yang berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Sedangkan liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Berikutnya kita akan bahas telinga bagian tengah. Ada gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Ada 3 tulang pendengaran, tulang martil, landasan, dan sanggurdi, yang berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam.
Ada saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang terakhir, telinga bagian dalam. Ada 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Ada tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Ada pula rumah siput atau koklea yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Berikut adalah anatomi telinga manusia, pembagian antara telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikutnya, saya akan menunjukkan proses mendengar bunyi. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangguni. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam, dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT, dokter telinga, hidung, tenggorokan. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya.